Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala man uqiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi zawil Qur'an amma ba'd. Sahibul bait yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita semua diberikan kesempatan untuk sama-sama datang ke doa dan zikir Melbourne ini untuk sama-sama kita menghadiri majelis khataman Quran. Walaupun sebagian dari kita tadi butuh perjuangan untuk sampai ke sini karena muter-muter nyasar. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Saya mengajak bapak-bapak dan ibu sekalian untuk sama-sama kita membuka Al-Quran, menyimak tafsir surat Maryam. Meskipun tidak semuanya, hanya beberapa ayat saja, tapi paling tidak kita bisa belajar dari kisah di dalam surat Maryam. Salah satu metode yang dilakukan oleh Al-Quran adalah bercerita, menyampaikan kisah-kisah orang suci di masa lalu. Tentu saja cerita ini mengandung berbagai hikmah untuk kita semua. Dan saya kira ini sesuai dengan metode para orang tua kita. Kalau bercerita itu selalu cerita-cerita yang nostalgia masa lalu. Kemudian entah cerita berkenaan dengan orang tua kita sendiri ataupun dengan orang-orang lain. Tapi tujuannya adalah memberi berbagai pelajaran untuk kita semua. Nah, metode seperti inilah juga yang dilakukan oleh Al-Quran untuk mengulang-ulang kisah para orang-orang suci dahulu dengan harapan tentu kita bisa mengambil relevansinya dengan kehidupan sekarang dan belajar dari apa yang mereka alami. Nah, dalam surat Maryam ini sebelum bercerita mengenai Siti Maryam, ini di awal-awal bercerita dulu mengenai Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi ini suratnya dinamakan surat Maryam. Padahal kalau di kita itu yang terkenal adalah Siti Maryam. Jadi kalau kita lihat nama-nama para perempuan itu kita selalu menyebut dengan Siti. Jadi ada Siti Khadijah, Siti Aisyah, ya, Siti Maryam. Nah, belakangan ini di Facebook ada yang komentar ketika orang menyebut dengan nama Siti Khadijah, mengatakan bahwa itu adalah pengaburan sejarah. Tidak ada dalam sejarah Islam nama istri Nabi itu Siti Khadijah. Yang ada Khadijah. Misalnya, menambah-nambah itu bid'ah. Kan begitu kan? Ya. Jadi tidak perlu pakai Siti itu. Terus kemudian saya menjelaskan bahwa Siti itu dalam buat masyarakat Melayu itu singkatan dari Saidati. Jadi sebetulnya penghormatan terhadap nama-nama orang-orang yang kita anggap orang terhormat. Karena kita bukan seperti budaya Australia di sini misalnya yang bahkan memanggil supervisor pun dengan first name gitu ya, dengan untuk tanda akrab begitu kan, karena memang di sini bukan negeri feodal begitu kan. Egaliter. Nah, ini egaliter. Sementara di kita itu tidak bisa kita menyebut saja nama Maryam, Aisyah, Khadijah itu nama-nama orang-orang yang terhormat. Karena itulah kalau memanggil laki-laki itu bisanya pakai disingkat Sidi dari Sayyidi gitu ya. Ya di beberapa daerah Melayu itu masih gitu ya. Di daerah saya misalnya itu juga masih sampai ada kakak sepupu saya namanya pun pakai Sidi, ada Sidi Mursalin. Padahal seharusnya tidak perlu ada Sidinya kan, karena itu panggilan orang lain. Tapi akhirnya masuk. Ada lagi dulu penulis Sidi Ghazalba. Ya, itu pakai Sidi di situ. Nah, untuk perempuan juga pakai Siti.
Ini bukan pengaburan sejarah atau bid'ah ya, ini penghormatan sebetulnya karena singkatan dari Sayyidati. Nah kemudian kalau buat yang orang tua yang punya anak, nama-nama Aisyah, Khadijah, Maryam, ditambahinlah pakai Siti juga karena tentu ingin anaknya pun juga semulia dan terhormat seperti nama-nama itu. Tapi belakangan yang terkenal dengan nama Siti itu adalah Siti Nurbaya. Nah itu lain lagi ceritanya. Nurbaya itu. Ada lagunya. Ada siapa? Datu Maringgi itu. Datu Maringgi. Ya, Siti Nurbaya. Cukup Siti Nurbaya. Cukup Siti Nurbaya itu lagunya Dewa. Ahmad Dhani itu. Nah, kalau saya tidak tahu sekarang itu masih banyak tidak yang punya anak namanya pakai Siti gitu ya. Itu dulu, kalau dulu itu kita pakai Siti itu nama Siti Aisyah. Sekarang tuh kesan tuh Deso gitu kalau pakai nama nama Siti gitu. Padahal itu nama-nama orang terhormat dan biasanya ya itu tadi Sayyidati dan singkatan Sayyidati. Jadi kalau ada bapak-bapak yang istri dan anaknya pakai nama Siti, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa Deso. Ya, itu justru nama-nama terhormat Sayyidati. Nah, Al-Quran sebelum bicara mengenai Nabi Siti Maryam, ini bicara dulu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, karena ini ada kaitannya nanti dengan cerita Siti Maryam dan Nabi Isa. Ya, dua orang ini. Jadi ada cerita pendahuluannya. Baik, Kaf Ha Ya Ain Shad, ayat kedua disebut dengan Zikr rahmat rabbika abdahu Zakaria, yang dibacakan adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya Zakaria. Jadi cerita mengenai rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu dia orang yang sudah sangat sepuh, istrinya pun mandul begitu, menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Tapi kemudian dia terus berdoa. Nah ini disebut, dan ini kisahnya kemudian diabadikan dalam Quran. Izna darabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Nah ini salah satu clue bahwa beliau ini berdoa urusan yang sangat pribadi ini dalam saat bermunajat. Jadi bukan doa rame-rame begitu ya. Ini doa di tengah beliau sedang bermunajat, sedang asik masyuk dengan sang kekasih. Karena itu disebut beliau berdoa dengan suara yang sangat lembut, seperti berbisik. Gitu. Karena kalau orang sedang berdua-duaan dengan kekasihnya, dia akan berbisik-bisik. Karena hatinya terasa dekat. Tapi kalau orang suami istri sedang berduaan pun masih suaranya keras, menggelegar. Entah dia dari Sumatera Utara, Medan, gitu. Entah memang dia sedang marah, ngomel begitu, sehingga dekat-dekat pun suaranya berteriak. Itu yang mengancam. Nah, saya selalu tergetar ketika kemudian membaca ayat keempat ini. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku." Jadi beliau mengawali doanya ini dengan mengakui kondisinya, kelemahannya. Ya, dengan mengatakan bahwa tulangku telah lemah. Ini menunjukkan bahwa dia berdoa sejak dulu, sejak dia masih gagah perkasa, masih muda, baru-baru kawin gitu ya. Masih kinclong gitu. Sampai kemudian beliau sudah sepuh gitu. Nah, ini digambarkan dengan cerita kondisi dia. Dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah ini juga cerita gitu, bahwa rambutnya sudah ditumbuhi uban, menunjukkan bahwa sudah sekian lama berdoa dan belum juga terkabul, kan begitu. Nah yang menarik adalah kalimat akhirnya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Wah ini dahsyat sekali. Ini sebuah tauhid, sebuah kepercayaan yang luar biasa kepada Allah, bahwa ketika seorang nabi seperti beliau berdoa sekian lama bertahun-tahun tidak dikabulkan, nabi gitu loh yang berdoa gitu loh, tapi beliau tidak kecewa, dan itu beliau ungkapkan, dan itu menunjukkan ada rasa kepercayaan yang luar biasa pada Allah, ada rasa optimisme yang luar biasa pada Allah. Dan saya kira kita harus malu semua ketika kita membaca doa ini.
begitu banyak keinginan yang kita sudah sampaikan pada Allah. Sudah sekian berapa lamakah kita istiqomah berdoa meminta pada Allah? Pernahkah kita kemudian kecewa kepada apa yang Allah berikan kepada kita? Dan kita ini siapa kalau dibanding dengan Nabi Zakaria? Kalau ibaratnya itu Nabi Zakaria itu punya jalur khusus kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, punya direct line. Kalau kita itu mungkin kalau kita nelpon mungkin pulsanya habis gitu ya, nggak punya pulsa atau teleponnya sedang nada sibuk gitu ya, atau coba lagi Anda belum beruntung. Nah, kan begitu ya. Nah, sementara kalau Nabi Zakaria itu punya direct line langsung gitu ya. Nah, bahkan sebagai seorang nabi, beliau itu kan mengurusi umat. Beliau mendoakan para umat. Dan itu terkabul. Bahkan akan banyak yang datang kepada beliau meminta doa. Beliau doakan, terkabul. Kan gitu. Tapi giliran doa untuk sendiri, untuk minta anak sendiri, nggak terkabul. Ini bukan orang bukan apa ya? Ini cobaannya luar biasa ini. Gitu. Ada seorang mursyid tarekat di Mataram. Itu dia sering orang minta minta doa, minta wirid, minta segala macam, dan itu makbul. Nah, salah satu yang diminta itu adalah agar suami istri bisa tidak ribut. Gitu. Jadi kemudian minta ke dia dikasih doa. Wow. Nah ini mursyid tarekat kita ini dia tidak punya anak. Dan kemudian juga sudah mulai sepuh dan orang-orang sudah mengatakan pada beliau menikah lagi lah, gitu kan. Beliau tidak mau, sampai kemudian istrinya yang pertama mengatakan, iya sudah, menikahlah. Karena masyarakat menuntut semua. Karena siapa yang meneruskan pesantrennya dan juga jamaahnya. Gitu. Jadi waktu kemudian Profesor Mahasin dengan beberapa tokoh PBNU datang ke tempat beliau, itu disambut oleh istri mudanya. Gitu. Jadi karena jomplang sekali antara si kiai dengan istri keduanya ini, kemudian Profesor Mahasin mengatakan, Pak Kiai itu cucunya. Kita ketangkap. Terus Pak Kiainya mengatakan, cucu, susu itu. Oh, ternyata istri keduanya. Nah, ternyata istri kedua dan istri pertama ribut terus. Begitu. Maka kemudian ada yang tanya, loh Pak Kiai ini kan bukannya sering dimintai suhu agar kemudian rumah tangga aman. Terus gimana? Lah, di rumah sendiri tidak mempan deh. Jadi kadang-kadang begitu, mendoakan orang lain makbul, begitu kemudian untuk keluarganya tidak mempan gitu ya. Mungkin ada kepentingan kali. Kalau mendoakan untuk orang lain itu tidak punya kepentingan, ya ikhlas saja mendoakan. Ya, doakan karena memang tidak terlibat secara personal. Tapi begitu beliau sendiri, kemudian ada kepentingan mungkin. Jadi ternyata tidak mudah. Atau istri pertamanya sudah tahu, doanya itu kan. Udah tahu gitu. Jadi, Nabi Zakaria menghadapi persoalan bahwa doa yang beliau sampaikan belum diterima. Tapi beliau sampaikan dengan tegas bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Kenapa beliau tidak pernah kecewa? Nah, ini dia. Karena sebetulnya doa itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Dan doa itu akan semuanya diterima, dikabulkan. Tapi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita sudah berdoa, menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, itu kan berdoa sebetulnya. Kita meminta keterlibatan Tuhan terhadap urusan kita. Ya, itu sama dengan kalau anak buah datang ke bos cerita persoalan, itu artinya sudah meminta bos ikut campur. Sudah menyerahkan persoalannya agar bos ikut campur, kan gitu. Berdoa juga itu, berarti kita meminta Allah ikut campur. Karena itu kalau kita sudah berdoa, biarkanlah Allah bekerja dengan caranya. Biarkanlah kemudian Allah menyelesaikan persoalan dengan caranya. Kalau kita sudah meminta beliau sendiri ikut campur gitu. Jadi pada titik itu bukan lagi kita mengandalkan kemampuan kita semata. Kita sudah mengundang Allah ikut campur, maka terserah Allah bagaimana caranya akhirnya untuk menyelesaikan persoalan yang kita kemudian doakan. Kita minta Allah. Nah, karena itu sama dengan kalau kita punya anak,
yang kemudian sudah mulai besar dan lihat teman-temannya itu pada naik motor, minta dibelikan motor. Nah, orang tua tentu khawatir, bukan tidak sayang. Naik motor zaman sekarang itu luar biasa bahayanya di tanah air, gitu ya. Terus potensi kecelakaan itu begitu besar, maka orang tua tidak mengizinkan, tidak dikabulkan. Sang anak akan kecewa, kan begitu. Wah, apa ya nih bapak gua nih, gitu kan. Minta motor aja nggak dikasih, nggak apa gitu. Padahal orang tua sayang karena tidak mau anaknya nanti kecelakaan. Nah, ada yang saking sayangnya maka bukan minta motor dikasih mobil, gitu. Sama Allah juga gitu. Ada kita cuma minta apa, tapi sama Allah diganti dan dikasih yang lebih. Begitu sayangnya Allah pada kita. Ada yang karena orang tua itu sayang, kamu minta motor, sepeda aja belum bisa, sudah kasih sepeda aja. Nah, gitu dikasihnya. Tapi semuanya ada konteksnya sayang sebetulnya. Jadi jangan pernah kita merasa ketika doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita minta, atau malah ditunda dikabulkannya, itu kita merasa Allah tidak sayang pada kita. Nah, kemudian dalam berdoa itu kita berdialog. Itu kita boleh menyampaikan alasan, gitu. Karena masih ingat kisah ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, khalifah, sebagai khalifah. Maka kemudian malaikat protes, kan gitu. Jadi Allah itu sangat demokratis kalau bahasa sekarang gitu ya. Malaikat pun boleh protes gitu ya. Dan terjadi dialog di sana, gitu. Nah, disinilah kemudian doa itu adalah bagaikan kita berdialog pada Allah. Maka di ayat kelima, Nabi Zakaria menyampaikan alasannya. Kenapa beliau ngotot terus berdoa untuk punya anak? Ada apa alasannya? Beliau mengatakan, sungguh aku khawatir terhadap mawalis peninggalku. Sedang istriku seorang yang mandul, maka anugerahlah aku dari sisi kau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi karena beliau nabi, beliau punya tanggungan umat, ya, beliau mengatakan khawatir ini nanti bagaimana kalau aku pergi, umatku seperti apa. Jadi yang dipikirkan adalah umat. Nah, ini cara merayu Tuhan, gitu ya. Cara merayu Tuhan. Sama ketika Nabi di saat perang Badar berdoa begitu khusyuk, jumlah umat Islam cuma sekitar 300 melawan ribuan, sampai sorban Nabi jatuh, gitu ya. Nabi tidak sadar sorbannya jatuh saking khusyuknya berdoa. Di situ tuh kan Nabi mengatakan, bukan mengancam, tapi mengatakan kalau kalah habisin 300 jamaah, padahal mencari satu demi satu orang untuk masuk Islam itu luar biasa susahnya. Sekarang terkumpul 300, diserbu, diserang dalam perang Badar. Potensi kalahnya itu luar biasa. Nabi berdoa, ini kalau kalah, maka agamamu hilang ya Allah, gitu. Umat ini hilang. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu jadi boleh ketika kita berdoa, kita mengajukan alasan rasional untuk kemudian merayu Tuhan, gitu. Gak masalah. Nah, kemudian katakan lagi sini, Nabi Yakub ini kan, Nabi Zakaria ini adalah keturunan dari para nabi-nabi lainnya. Jadi ada legasi yang diwarisi oleh Nabi Yakub, oleh Nabi Zakaria dari Nabi Yakub. Ini nabi-nabi Yahudi semua. Nah, jadi takut terputus begitu. Kalau kemudian beliau tidak punya anak. Nah, ini kan juga seperti itu. Para kiai itu juga merasa kalau kemudian dia tidak punya yang meneruskan, maka akan terputus. Nah, ini tadi sebelum mulai sempat diskusi dengan saya Khairul ini mengenai fenomena sejumlah kiai yang kemudian meninggal, anaknya masih kecil, dan kemudian belum ada yang meneruskan jamaah dan pondok pesantrennya. Nah, ini seringkali menjadi persoalan begitu. Jadi kalau kiai itu harus diteruskan oleh putranya. Nah, ini sama dengan para nabi dianggapnya gitu ya, harus ada yang meneruskan. Jadi Nabi Zakaria berdoa dan dia mohon agar kalau nanti diberi
agar anaknya ini anak yang diridhoi oleh Allah. Nah, di ayat ke-7 Jibril datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakannya, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan beroleh seorang anak." Nah, ini jadi doanya dijawab. Kemudian dikatakan namanya Yahya. Jadi Allah sendiri langsung memberi nama. Namanya Yahya. Nah, ini disebut lam naj'allahu min qablu samia. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi seimbang antara perjuangan berdoanya bertahun-tahun dengan yang Allah kasih. Ya. Dan ini juga satu fenomena yang menarik. Bukan cuma Nabi Zakaria kan yang berjuang pengen dapat anak dan nggak dapat. Nabi Ibrahim juga seperti itu, kita tahu ceritanya gitu ya. Dan sama seperti kisah Nabi Ibrahim ketika malaikat datang, kemudian dikasih tahu bahwa Allah akan berikan kamu anak namanya Ishak, begitu kan? Itu Siti Sarah yang nguping di balik pintu langsung ketawa, gitu. Karena bilang, "Gimana mungkin?" gitu. "Saya ini sudah mandul," gitu. Kalau yang ini yang bingung ini Nabi Zakaria. Jadi kemudian Nabi Zakaria mengatakan begitu dikasih tahu, "Ya doamu terkabul," dia sendiri bingung. Kok doanya terkabul? Padahal bertahun-tahun sudah berdoa. "Ya Tuanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Lah aku ini mandul. Istriku ini seorang mandul. Aku sendiri sudah sangat tua." Nah ini problematika seorang manusia. Lah kalau sudah tahu tidak mungkin, kenapa berdoa? Bertahun-tahun ngotot lagi gitu. Begitu sudah dapat bingung sendiri. Kasih. Apa mungkin? Nah kamu sendiri kalau tahu itu tidak mungkin kok ngotot berdoa bertahun-tahun gitu kan? Dikasih malah bingung gitu. Jadi ini manusiawi sekali. Saya suka dengan penggambaran kisah para nabi dalam Al-Quran itu yang sangat manusiawi, sangat humanis. Jadi bukan seseorang yang sangat melangit, yang sangat tidak bisa terjangkau oleh kita gitu ya. Seperti misalnya, saya seringkali cerita bagaimana Nabi Musa dapat mujizat tongkat yang bisa jadi ular, disuruh lempar, begitu dia lempar, jadi ular, dia kabur takut. Padahal dia sedang bicara dengan Allah di Bukit Sinai. Sampai Allah bilang, "Berhenti Musa. Tidak patut seorang Rasul kalau lagi bicara dengan Tuhan kabur." Begitu kan, nggak sopan gitu. Tapi sisi manusiawinya besar. Dia takut dengan ular gitu kan dia. Apalagi selama ini dia kaget mungkin. Ternyata tongkat yang aku bawa selama ini isinya ular loh ternyata gitu kan. Sisi manusiawinya muncul. Atau Nabi Sulaiman yang kemudian menggoda Balqis sehingga Balqis terpaksa jalan, disangka itu air kolam gitu ya, dan mengangkat betisnya gitu ya, mengangkat koroknya sehingga betisnya terlihat. Lah itu kan iseng sekali Nabi Sulaiman itu misalnya. Atau Nabi Yusuf yang kemudian mengambil gelas dan ditaruh di tasnya adiknya Bunyamin sehingga Bunyamin dianggap mencuri. Itu semua rekayasa Nabi Yusuf dan diceritakan dalam Quran. Jadi sangat manusiawi penggambaran tentang ini. Sementara kita tuh kalau melihat ada orang yang baru jadi ustadz, baru berkarir jadi ustadz, dikit haram, dikit nggak mau gitu kan, duduk di warung nggak mau gitu, ketemu perempuan takutnya setengah mati gitu kan ya. Jadi saya kadang-kadang merasa kok ketika kita jadi ustadz kok tiba-tiba hidup di dunia yang berbeda gitu. Kalau bicara dengan mereka itu ngomongnya dikit subhanallah, alhamdulillah, sudah seperti di langit ketujuh gitu ya. Semuanya gitu. Ada apa sebenarnya gitu. Padahal penggambaran Nabi dalam Quran itu sangat manusiawi, dan Nabi Muhammad saja sangat akrab ya. Saya sempat tulis di Facebook misalnya bagaimana Nabi bercanda dengan sahabatnya, dengan apa. Jadi sangat akrab gitu. Kalau kita lihat para kiai-kiai di pondok juga seperti itu gitu ya. Makanya kadang-kadang ada sesuatu yang aneh ketika orang tiba-tiba mendalami agama menjadi semakin jauh, dan hubungan manusianya, hablum minan nas, menjadi semakin rusak begitu ya, semakin menjauh. Ada something wrong di sana saya kira gitu. Nah, para ahli tafsir ini juga berdebat maksudnya apa ketika Allah mengatakan belum pernah kami menciptakan orang yang serupa dengan Nabi Yahya ini.
Ada yang mengatakan maksudnya belum pernah ada namanya Yahya. Gitu. Karena ini nama khusus dari Allah, namanya Yahya. Disebut Yahya ini adalah artinya yang menghidupkan keimanan, gitu ya, disebut ya. Nah, jadi ini nama khusus. Belum pernah ada. Saya nggak tahu benar atau nggak. Mungkin nanti mesti dicek. Betul nggak? Sebelum Nabi Yahya ini ada nggak yang namanya Yahya gitu ya? Saya nggak tahu. Sebagian ulama seperti dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, misalnya mengatakan Allah belum pernah menciptakan yang seperti Yahya ini, maksudnya adalah belum pernah menciptakan manusia yang dari ibu yang mandul gitu. Dan dari bapak yang sudah sepuh ini. Jadi ini mujizat, ini aneh. Ya, jadi kalau nabi-nabi yang lain itu mendapat mujizat setelah jadi nabi, ini belum lahir pun sudah manusia aneh ini dianggapnya. Makanya disebut belum pernah ada yang seperti dia. Nah, ada lagi yang mengatakan maksudnya yang belum seperti dia ini adalah belum pernah seperti Nabi Yahya ini adalah sifat-sifatnya gitu ya, keutamaan akhlaknya gitu. Itu yang dimaksud belum seperti, ada yang belum pernah seperti dia. Karena beliau ini luar biasa dianggap. Nah, tafsir At-Tabari dalam satu riwayat mengatakan, kenapa Nabi Zakaria ini jadi ragu begini? Padahal beliau yang meminta kepada Allah, dikasih tahu bakal dapat anak, ragu. Satu riwayat mengatakan setan datang, setan mengatakan, Zakaria, itu bukan suara dari Allah itu suara dari setan, gitu. Jadi setan teriak setan, gitu. Kalau ada maling teriak maling ini gitu, setan. Alasannya gitu kan nggak masuk akal. Nah, gitu. Jadi seringkali itu saya bilang, kalau kita sudah menyerahkan, kita berdoa, menyerahkan kepada Allah, meminta Allah terlibat, maka hasilnya, outcome dari doa kita itu nggak bisa lagi diukur dengan sesuatu yang rasional. Belum kita sudah menyerahkan, Allah terlibat kok. Gitu. Nah, begitu kemudian akan ada suara-suara rasional yang masuk. Ya kan nggak mungkin, gitu kan? Lihatlah ini. Kalau seperti ini nanti apa nanti nggak mudarat? Nah, gitu kan? Ini kan tidak maslahat, kan? Terjadi mulai kebimbangan. Nah, pada waktu berdoa itu nggak ada itu pertimbangan. Waktu berdoa itu argumentasinya rasional semua. Semuanya seakan-akan masuk akal. Karena aku butuh yang meneruskan tradisi kerasulan. Aku khawatir dengan umatku, kan seperti gitu. Nah, begitu kemudian dapat, nah ini suara rasional. Kan itu para ulama mengatakan, kalau sudah berurusan dengan dunia gaib, dunia spiritual, urusan dengan Allah tadi itu, ini harus on dan off. Misalnya gini, jadi kita dikasih akal, kita dikasih hati. Kalau kita sudah berurusan dengan dunia supranasional seperti itu sudah dunia hati. Maka otak harus di-off-kan. Yang on itu yang hati. Tapi kalau dua-duanya on, ya jadi blon. Dua-duanya on gitu. Jadi on. Nggak bisa. Gitu. Atau sebaliknya, kalau yang hatinya kita off-kan, kita pakai on rasional, maka masuk tadi itu setan itu tadi. Sos. Gitu. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh rasional. Waktu usaha boleh, tapi begitu kemudian kita sudah menyerahkan pada Allah, maka kita sudah harus siap. Hasilnya bukan lagi maunya kita. Kita akan berjalan bukan lagi menurut keinginan kita. Karena kita sudah mengundang keterlibatan Allah, maka kita berjalan menurut maunya Allah. Rasional tidak rasional, maslahat tidak maslahat, gitu ya. Samina wa ta'na. Nah, ini sudah masalah keyakinan. Apa? Nah, jadi setan itu kerjaannya memang meniupkan was-was. Makanya kan disebut waswasil khannas ya. Di surat An-Nas itu. Memang kerjaannya itu suka niup-niupin, bisik-bisikin. Gitu, para pembisik itu. Gitu. Nah, akhirnya sampai kemudian Nabi Zakaria tercetus omongannya ini. Ya Tuhanku, gimana mungkin? Gitu kan. Sisi manusiawinya muncul. Maka Allah menjawab, wa qala kadzalik. Ya begitulah, pokoknya gitu aja, gampang. Gitu kata Allah, gampang gitu kan. Kata orang di sini easy peasy gitu ya.
disebut waqala rabbuk huwa alayya hayyin. Semua itu mudah bagiku, gitu ya. Itu hayyin, mudah. Aku sudah ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu waktu itu belum ada sama sekali. Nah, Allah kasih argumen yang rasional. Karena tadi keraguannya keraguan rasional kan? Dikasih juga argumentasi rasional. Jangankan menciptakan manusia dari istri yang mandul dan suami yang sepuh, loh kamu itu tadinya nggak ada aja bisa aku ciptain. Gitu kan? Ini rasional, dibalas rasional lagi. Gitu. Nah, kemudian masih ngeyel. Nabiullah kita ini masih ngeyel. Ya Allah, beri aku tanda. Nah, gitu kan? Dia masih minta tanda. Artinya apa? Masih minta bukti yang nyata. Kadang-kadang manusia tuh gitu. Sudah kemudian Allah bilang, gampang buatku, mudah urusannya, serahin sama aku, gitu kan? Ya. Dalam bait-bait Al-Hikam itu kan disebut usah risau terhadap urusan yang bukan urusanmu, gitu kan? Kamu itu risau sama urusanmu aja, sama urusan yang sudah menjadi urusan Allah, kamu gak usah risau, biar Allah yang atur, gitu. Nah, kira-kira itu maksudnya. Sebut bahwa ini mudah, urusanku sudah. Gimana caranya, gimana sudah. Ikhtiar saja, pokoknya kamu hubungannya suami istri, gitu kan. Sudah gitu. Nanti jadi udah gitu. Semua. Enggak usah dipikir-pikirin lagi. Tapi minta tanda. Nah, ini para ulama tafsir berdebat ini. Ketika Tuhan mengatakan tandanya itu kamu nggak bisa bercakap-cakap, kamu bisu selama 3 malam, padahal kamu itu sehat. Ulama tafsir yang percaya dengan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria tadi kena was-was dengan setan, mengatakan ini hukuman Allah terhadap Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria minta tanda, kemudian dihukum 3 hari nggak bisa ngomong. Gitu. Sementara buat ulama yang tidak percaya riwayat tadi, Nabi kok bisa digoda setan gitu kan, nggak percaya itu, katakan enggak, ini bukan punishment. Ini adalah jawaban terhadap permintaan, minta tanda, minta bukti yang nyata, gitu kan? Karena ini kan disebut qala rabbi ij'alli ayah, ayah itu tanda, gitu. Minta bukti yang nyata, minta petunjuk yang nyata, maka Allah kasih yang nyata. Kamu itu sehat, 3 hari kamu nggak bisa ngomong. Istrimu itu mandul, bisa hamil. Nah, itu kita bolak-balik kan. Tandanya itu dibolak-balik sama Tuhan. Yang tadinya secara kedokteran nggak sehat, nggak mungkin, ya, jadi. Yang tadinya itu sehat, kedokteran nggak ada masalah, nggak bisa ngomong, mendadak gagu, mendadak gagap, mendadak bisu. Nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa ngomong dia. Padahal itu tugasnya ngomong. Nabi, an-naba, pembawa berita. Nabi itu kan itu. Jadi tugas utamanya nggak bisa dijalankan. Kenapa? Karena kamu mau ngurusin urusan yang bukan urusanmu. Gitu kan. Urusanmu itu dakwah, nabi, pembawa berita, itu urusanmu. Urusan tanda, segala macam urusanku. Nah, sekarang gimana? Kalau tugasmu itu nggak bisa terlaksana dengan baik, gara-gara kamu minta tanda. Dikasih tanda langsung. Jadi hati-hati kalau kita minta bukti nyata. Kalau kita minta bukti nyata, tiba-tiba apa yang kita punya dicabut, gitu ya. Kita minta B, kita sudah punya A, kita minta B. Kata Tuhan, ya kita kasih B. Terus kita tanya, apa mungkin? Minta tanda. Tandanya bukan di B-nya, A-nya dicabut nanti, gitu. Nah, ini hati-hati kita. Jadi jangan bermain-main dengan urusan Allah. Sekali lagi apa? Begitu kita minta Allah terlibat, serahkan pada Allah. Pasrah, karena Islam itulah adalah pasrah, submission, ya. Biarkan Allah kemudian bekerja dengan pasukannya, dengan caranya, dengan malaikatnya. Apa? Allah punya cara sendiri. Kemudian, betul, Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, dari tempat munajatnya, dia kepada kaumnya nggak bisa apa-apa, cuma bisa pakai bahasa isyarat. Gitu. Karena ternyata itulah tandanya. Baik, pindah cerita ke Nabi Yahya. Ini belum pada lapar toh? Atau udah? Belum. Terus. Gimana ibu-ibu? Mau terus atau terus? Oke. Ambil di. Ya, yang lain silakan dinikmati. Ada martabak, ada kue sus. Ya kalau saya ya harus cerita terus itu.
Itu tanda-tanda. Tanda-tanda tidak bisa makan ketika sedang bicara. Dan Ya. dia bisa minum tisu dulu 3 hari. Baik, nah kemudian lahirlah Nabi Yahya, singkat cerita. Gitu ya, singkat cerita lahirlah Nabi Yahya. Maka kemudian Nabi Yahya ini dapat perintah dari Allah, ya Yahya khuzil kitab biquwwah. Pegang kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi masih kanak-kanak. Jadi kalau kita perhatikan, tanda orang itu diberikan kenabian dalam Quran itu 2 biasanya. Diberi kitab dan diberi hikmah. Nah gitu ya. Nah jadi Nabi Muhammad ketika umur 40 tahun itu diberi. Nabi Yahya selagi masih anak-anak, masih sobia, itu sudah dikasih kitab dan dikasih hikmah. Kasih kitab itu maksudnya dia pegang kitab Taurat itu. Dan dijelaskan masalah sifat-sifatnya Nabi Yahya ini. Nah, sehingga dia bisa seperti mendapat kemuliaan seperti itu. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dia itu punya rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Orang yang mudah terenyuh. Ya, seperti Syekh Khalil Mustafa kalau nonton film tiba-tiba bisa nangis. Kalau filmnya film yang sangat melankolis gitu, terenyuh sekali gitu ya. Jadi ada orang yang bahkan nonton sinetron itu nggak ngefek, gitu kan. Yang sebelah kiri kanan itu sudah berurai air mata nangis, dia tetap diem gitu, nggak ngefek gitu. Nah ini Nabi Yahya ini orang yang sangat halus perasaannya. Dan ia diberikan kesucian dari dosa. Dan ia adalah yang bertakwa. Dia orang yang berbakti kepada orang tua. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, ini ciri-ciri Nabi, anak Nabi Yahya. Kita berharap mudah-mudahan anak kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Punya rasa belas kasihan, menjaga diri dari dosa, orang yang bertakwa, berbakti pada orang tua, tidak sombong dan tidak durhaka. Kemudian, nah ini disebut wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal, pada hari ia dibangkitkan kembali. Teks ini mirip dengan teks dari Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu di surat yang sama, kalau saya tidak keliru, surat yang sama, surat Maryam ayat ke-33 itu Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, wa yauma wulidtu, pada hari aku lahir, wa yauma amutu, pada hari aku meninggal, wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Apa bedanya sekarang? Teks dari Nabi Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nah, ini satu tafsir mengatakan begini. Ini tanda bahwa Nabi Yahya itu punya makom yang lebih tinggi dari Nabi Isa. Kenapa? Karena kalau tadi Nabi Yahya itu Allah sendiri yang sudah mengatakan di ayat ke-15 bahwa salamu alaih, kesejahteraan atasnya. Sedangkan Nabi Isa tadi baru berdoa, wassalamu alayya, semoga kesejahteraan padaku. Gitu. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini satu masa tinggalnya. Nabi Yahya lahir duluan, ya. Terus ada Nabi Isa. Jadi dulu itu biasa, pada satu masa itu ada beberapa nabi yang berbeda. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, tapi beda daerah. Nah, ini daerahnya sama. Nah, kemudian berdialoglah mereka berdua. Nabi Isa mengatakan, dalam satu riwayat mengatakan kepada Nabi Yahya, "Wahai Yahya, berdoalah kepada Allah untukku. Minta ampun kepada Allah untukku." Kata Nabi Yahya, "Kamu yang lebih mulia, kamu yang berdoa." Gitu kan.
Jadi kalau para kiai itu kalau disuruh berdoa itu biasanya saling tawar menawar. Ayo silakan imam. Kalau disuruh ngimami juga begitu. Ayo silakan. Kalau terima honor baru pada rebutan. Nah, jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa saling mengatakan, ayo berdoa gitu ya. Nah, Nabi Isa mengatakan tidak, engkau itu makomnya lebih tinggi, engkau tuh lebih dekat kepada Tuhan dibanding aku. Kata Nabi Yahya, masa? Kan begitu kan? Nah, ya ini dalilnya. Karena kata Nabi Isa, aku itu masih berdoa, semoga kesejahteraan pada hari aku lahir, wafat, dan bangkit kembali. Lah engkau ini enggak, Allah langsung sudah bilang. Gitu, itu dalilnya. Mereka berdua. Tapi mana yang lebih tinggi, walau alam, kita tidak tahu. Karena disebutkan kita tidak membeda-bedakan antara para rasul. Masalah ketinggian makom itu Allah yang tahu. Itu rahasia Allah, bukan urusan kita. Nah, kemudian baru ini bercerita masalah Nabi Siti Maryam setelah itu. Setelah pengantar dari kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Waktu disebut di sini bahwa Nabi Yahya ini di ayat 13 dia orang yang suci dari dosa. Nah, ini para ulama berdebat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan semua anak Adam ketika lahir dia itu punya potensi berdosa kecuali Nabi Yahya. Nah, kenapa? Gitu. Karena ternyata para ulama mengatakan Nabi Yahya ini waktu lahir saking sucinya, ini dia dicabut oleh Allah rasa syahwat terhadap perempuan. Gitu. Jadi kemudian dia berbeda dengan manusia lainnya yang lahir punya syahwat, dia nggak punya syahwat. Gitu. Saking sucinya. Dan bahkan kita tahu nasibnya sangat tragis kan begitu. Beliau bukan hanya tidak menikah, tapi beliau itu juga dibunuh, dipenggal kepalanya karena ini tafsir Toba Ilmi Mizan cerita, dan ini diambil dari Bible. Karena cerita dari Quran singkat sekali, jadi terpaksa cerita diambil dari Bible. Bahwa siapa kalau di Bible itu Nabi Yahya itu John ya, John the Baptist ya. Nah itu ketika raja kemudian mau menikahi, saya lupa ceritanya tentang sepupunya anak perempuan itu gimana, yang menurut hukum Taurat itu tidak boleh. Nabi Yahya kemudian mengatakan ia tidak boleh, maka kemudian dia dihukum dan sampai dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria juga sangat tragis kehidupannya terakhir. Beliau ketika dikejar-kejar oleh pasukan, beliau ngumpet di dalam pohon. Maka datang setan yang kemudian ngasih tahu, berbentuk manusia, ngasih tahu kepada pasukan, itu gergaji aja pohon itu. Maka Nabi Zakaria di dalam itu digergaji sampai mati, wafat gitu ya. Jadi ini juga luar biasa. Ternyata yang disebut kebenaran dan kemenangan itu berbeda definisinya dengan yang kita pahami sekarang. Kita merasa bahwa yang benar itu pasti menang. Dan yang menang itu pasti akan selamat, happy ending after gitu ya. Kalau cerita-cerita Hollywood kan juga seperti itu, jagoan selalu menang. Dalam Islam kok tidak seperti itu ceritanya. Dalam Islam itu ternyata para nabi pun ada yang mengalami nasib tragis, ada yang Tuhan turun tangan mengazab umatnya, ada yang nabi sendiri ini mengalami pembunuhan seperti itu. Makanya disebutkan orang Yahudi itu adalah nabinya pun mereka bunuh gitu ya. Salah satu yang membuat Allah murka kepada orang Yahudi itu seperti itu. Kalau kita timbang-timbang lagi, coba bayangkan. Nabi Muhammad itu waktu di Mekah sama Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga-keluarganya itu kan betul-betul dibully gitu ya. Dihina, di apa, termasuk pamannya Abu Sufyan kan gitu. Maka keluarga Bani Hashim itu
terlunta-lunta sampai kemudian hijrah ke Madinah. Tapi sejarah ketika Fatu Makkah, ketika Nabi menaklukkan Makkah, Abu Sufyan masuk Islam, singkat cerita masuk Islam, anaknya yang bernama Muawiyah masuk Islam, kan begitu. Maka keluarga Nabi, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan, misalnya, itu kalah dengan Muawiyah yang merupakan anaknya Abu Sufyan. Bahkan Muawiyah inilah yang mendirikan Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi kekhalifahan Islam itu setelah Khulafaur Rasyidin itu diwarisi berabad-abad oleh dinasti Umayyah, yang sebetulnya turunan dari orang yang menentang Islam dulunya. Keluarga Nabi sendiri terlunta-lunta bertahun-tahun, berabad-abad diserang, di apa? Kalau kita berpikir di mana kebenaran, di mana kemenangan, definisinya ternyata berbeda. Baru nanti setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah naik kembali. Itu pun keluarga Nabi disikat habis juga di dinasti Abbasiyah. Tapi masih untung lah, Abbasiyah itu kan masih keluarga Nabi, masih paman Nabi ya, dari Abbas segala macam turunan ke bawah. Jadi kita harus meninjau ulang kemenangan itu seperti apa akhirnya. Gitu. Ini pula kira-kira jawaban para kiai ketika Gus Dur diturunkan dari presiden, kan gitu kira-kira. Orang kan bilang itu para kiai itu istighosa terus gitu kan. Terus kemudian ini kan jimatnya NU gitu, baru sebentar. Nasib orang NU itu kan kalau ada acara-acara apa kebagian baca doa. Giliran baru satu orang jadi presiden udah disuruh turun. Kan gitu. Balik lagi sekarang baca doa lagi kan gitu. Nah, kenapa? Nah, itu para ulama kira-kira jawabannya juga seperti itu. Jangankan Gus Dur jadi presiden, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, keluarga Nabi pun seperti itu kan. Cucu Nabi pun Sayyidina Husain sampai dipenggal kepalanya, apa? Ini karena itu rupanya definisi kebenaran, kemenangan antara kita dengan Allah itu ternyata berbeda. Gitu kan. Nah, karena itu yang jelek di mata umat, yang hina di mata umat, belum tentu dia jelek hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kan yang terasa menang, agung, jaya di mata manusia belum tentu di mata Allah seperti itu. Jadi untuk pendukung Prabowo nggak usah khawatir lah. Balik ke sana. Ya, saya kira itu dulu Bapak dan Ibu sekalian. Masalah kisah berikutnya Siti Maryam kita lanjut bulan depan insya Allah. Kalau Allah berikan kita panjang umur, kesehatan, kesempatan, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Bisa kita lanjut. Kalau tidak bulan depan ya bulan depan berikutnya begitu. Kita lihat. Nah, itu semua tergantung menu makanan yang akan disampaikan kita cerita. Saya kira demikian saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah-salah minta maaf, kalau ada kurang bercanda yang kurang pada tempatnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.